Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java. Dan pada video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi CRUD ya, simpan edit hapus, menggunakan pemrograman Java, dan database yang akan kita gunakan adalah MySQL ya. Nah, jadi bayangan aplikasi yang akan kita bangun seperti ini. Ini saya coba jalankan. Nah, aplikasi yang akan kita bangun ini cukup sederhana ya, namun nanti silakan teman-teman kembangkan sesuai dengan aplikasi yang akan dibangun. Nah, misalnya nanti ada NIM, nama, alamat, dan program studi dari data mahasiswa ya. Misalnya saya cari misalnya 13.50.001, saya enter, maka kalau misalnya datanya ada, maka datanya ditampilkan. Kalau tidak ada, maka kita akan ditampilkan pesan data mahasiswa tidak ditemukan. Kalau saya pilih OK dan saya coba cari lagi yang ada datanya, saya enter, maka ini kita coba lihat. Oke, kita tidak menemukan datanya. Coba kita simpan aja ya. Nanti kita akan buat datanya seperti ini. Misalnya ini Muhammad Hafid, kemudian alamatnya misalnya Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian nanti di sini saya pilih program studinya adalah S1 SI ya, atau S1 Sistem Informasi. Nah, di sini kita ada pilihan, kita kalau kosongkan datanya atau inputannya dibersihkan, kemudian kalau simpan dia akan tersimpan ke database, kalau ubah akan mengubah datanya, kalau hapus datanya akan terhapus, dan keluar adalah untuk keluar ke sistem. Nah, di sini oleh karena kita datanya tidak ditemukan, otomatis kita simpan baru, maka button ubah dan hapusnya otomatis disable ya, atau enable-nya kita false-kan seperti itu. Nah, ini kita coba simpan dulu. Nah, maka nanti di sini akan ada pesan simpan data berhasil ya. Nah, kalau kita OK, kemudian kita coba panggil ulang datanya 13.50.013. Nah, maka di sini datanya ditemukan ya. Nah, datanya ditemukan, ini adalah data yang kita masukkan tadi. Seperti itu. Kalau misalnya mau diubah, misalnya di sini saya ganti alamatnya menjadi Tarakan aja ya. Kemudian saya ubah, atau program studinya kita ganti menjadi S1 TI. Kalau saya ubah, maka di sini akan ada pesan ubah data berhasil. Kemudian kita panggil ulangnya misalnya 13.50.013, maka datanya ditemukan ya. Kemudian alamatnya sudah berhasil diganti. Kemudian program studinya juga berhasil kita ganti dari SI ke TI ya. Kemudian kalau misalnya kita mau hapus, nah nanti di sini akan ada pesan hapus data berhasil. Oke, kemudian kita panggil ulang datanya 13.50.013, maka datanya sudah tidak ada ya. Nah, kemudian database yang akan kita gunakan adalah database MySQL ya. Nah, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk membuat aplikasi seperti ini. Gimana caranya? Silakan teman-teman buat dulu formnya ya, desain formnya. Ini saya sudah duplikat ya, ini yang ref ini adalah aplikasi yang tadi saya jalankan untuk demo. Kemudian CRUD Java ini adalah file yang akan kita buat ya, karena di sini sudah codingannya sudah saya hilangkan semuanya. Nanti kita akan buat satu-satu ya. Nah, jadi apa aja yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama adalah silakan desain formnya dulu ya. Silakan teman-teman desain formnya dulu. Video ini silakan di pause. Kemudian silakan teman-teman tambahkan komponen-komponen yang kita gunakan. Dimana di sini saya menggunakan label. Kemudian di sini ada text field. Lalu di sini ada text area. Kemudian di sini ada combo box ya. Kemudian di sini ada button. Kosongkan, simpan, ubah, hapus, dan keluar ya. Nah, silakan teman-teman buat dulu desain formnya seperti ini. Kemudian kalau sudah didesain, nah nanti silakan kita rename text fieldnya masing-masing ya. Silakan teman-teman samakan aja namanya ya. Jadi kalau sudah teman-teman desain formnya sama seperti ini, kita akan lanjutkan untuk pemberian nama ya. Nah, nanti silakan teman-teman klik kanan, kemudian change variable name-nya. Untuk name saya kasih adalah tnim ya. Kemudian untuk nama saya beri t nama ya, artinya text field nama. Kemudian alamat t alamat ya.
Kemudian untuk program studi saya beri nama T-Prodi ya, T-Prodi. Ya, jadi di sini saya sarankan untuk samakan aja penulisannya. Kemudian selanjutnya adalah button kosongkan ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Di sini saya beri nama B kosongkan, kemudian simpan, B simpan, kemudian selanjutnya B ubah, lalu B hapus, dan yang terakhir adalah B keluar ya. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa sih harus diganti namanya ya. Nah, tujuannya biar nanti ke depannya ketika kita sudah bangun aplikasi yang besar, kita tidak bingung lagi, oh untuk NIM ini text fieldnya text field berapa ya gitu ya. Nah, karena kita sudah beri nama, oh text fieldnya adalah TNIM, kita tinggal panggil TNIM seperti itu ya. Begitu juga dengan button. Jadi usahakan sekecil apapun aplikasi yang kita buat, kita selalu beri nama pada masing-masing komponen seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil desain formnya ya. Silakan teman-teman desain dulu. Kalau misalnya belum, silakan di pause videonya, di desain sesuai dengan yang saya buat ini ya. Nah, kemudian step selanjutnya adalah silakan teman-teman buka atau jalankan localhost-nya ya, lalu masuk ke PHP-admin-nya. Kemudian di sini saya sudah membuat database ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah paham membuat database di dalam SAMPP ya, atau localhost teman-teman ya. Di sini kita masuk PHP-admin. Silakan teman-teman buatkan database ya. Di sini saya beri nama DB Java ya. Kemudian di dalamnya ada tabel mahasiswa ya. Di sini saya beri nama TMHS. Kemudian struktur tabelnya seperti ini. Di sini saya sudah desain ya. Silakan teman-teman sesuaikan aja. NIM yang pertama variabelnya NIM, kemudian tipenya varchar, dia primary key ya. Kemudian yang kedua ada nama, tipe datanya varchar, alamat, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, prodi varchar juga panjang karakternya 10 ya. Nah, di sini kita sudah buat. Silakan teman-teman sesuaikan. Nama databasenya pastikan jelas ya. Di sini saya DB Java. Kalau teman-teman mau sesuaikan silakan. Kalau mau beda juga tidak masalah. Tapi nanti teman-teman harus ingat bahwa nama databasenya apa yang sudah dibuat ya. Nah, di sini sekali lagi saya databasenya DB Java, kemudian tabelnya TMHS, kemudian fieldnya ada 4 ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa membuat aplikasi sederhana, ketika mau bangun aplikasi yang besar nanti teman-teman sudah terbiasa lah membuat desain-desain seperti ini ya. Jadi kita buat yang sederhana aja dulu biar teman-teman mudah mengikutinya. Oke, kalau sudah, step selanjutnya adalah kita akan panggil library ya, library untuk menghubungkan antara NetBeans atau Java-nya ke database MySQL-nya ya. Caranya gimana? Caranya mudah sekali ya. Silakan teman-teman klik kanan di library ini, kemudian add library. Lalu di sini kita cari ya. Di sini kalau misalnya kecil, silakan teman-teman besarin aja. Lalu di sini kita cari yang namanya MySQL JDBC driver ya. Ini silakan teman-teman cari MySQL JDBC driver. Kemudian silakan teman-teman add library. Ya, silakan teman-teman add library. Kalau sudah, silakan ditunggu, nanti teman-teman akan masuk seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil masuknya nanti modelnya begini, MySQL JDBC driver MySQL konektor Java bla 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 ya. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans IDE-nya 8.2 ya. Kalau teman-teman beda tidak masalah harusnya. Oke, kalau sudah sampai di sini, step selanjutnya adalah kita akan masuk ke codingan ya. Kita akan coba masuk ke codingan, kita akan buat atau kita akan coba import library-nya dulu ya. Silakan teman-teman masuk ke codingannya, ke source-nya ya. Tadi kan kita didesain, silakan teman-teman ke source. Kemudian silakan teman-teman arahkan ke bawah package CRUD Java ini ya. Nah, ini adalah nama package kita. Silakan enter ke bawah. Di sini kita akan buat begini. Kita kasih keterangan dulu, import semua library SQL ya. Nah, kita akan panggil library-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal
Tekan import, kemudian java.sql atau titik, kemudian bintang, lalu titik koma ya. Nah, ini kan ditandai dengan bintang, maka di sini kita akan import semua library yang berhubungan dengan SQL seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan buat seperti ini. Kita akan coba buatkan koneksi database-nya. Silakan teman-teman arahkan ke public FCRUD Java ini ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan nama package-nya atau nama desain formnya itu apa ya. Kalau di sini saya FCRUD Java ya. Kalau teman-teman beda silakan disesuaikan aja. Intinya di atas init komponen ini ya. Kita akan buatnya di atas init komponen ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita kasih keterangan lagi. Siapkan koneksi database ya. Nah, lalu kita selalu menggunakan try ya. Nah, ini kita kontrol spasi. Kalau sudah muncul begini, enter ya. Nah, kalau dia sudah muncul begini, di dalamnya kita akan buat perintah koneksi ke database seperti itu. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah class, kemudian for name ya. Kalau ada seperti ini, kalau ada begini ya, kita tinggal enter aja ya. Kita enter. Nah, nanti dia akan masuk seperti itu. Stringnya kita isikan begini, com.mysql.jdbc.driver. Nah, silakan teman-teman ikutin ya, sesuaikan dengan penulisannya, pastikan sama ya, huruf kecil dan besarnya mempengaruhi ya, karena Java ini sifatnya case sensitif ya. Oke, kalau kita sudah panggil untuk kelas JDBC-nya ya, atau untuk drivernya, kemudian di bawahnya kita buatkan begini, koneksi sama dengan, kita belum buatkan variabel koneksi ya. Nah, ini kita harus buatkan dulu. Silakan teman-teman arahkan ke sini ya, di sini ya. Kita akan buatkan atau kita akan deklarasikan dulu variabel koneksinya ya. Ini kita deklarasi variabel untuk koneksi database. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita panggil connection. Nah, kita panggil connection, kemudian namanya koneksinya apa? Koneksi. Nah, ini untuk apa? Ini kita jelaskan ya. Ini untuk koneksi ke database. Kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya statement. Nah, statement ini untuk apa? Ini untuk kirim dari query SQL ke database kayak select, bintang from, update, kemudian insert, delete sampai dengan seterusnya ya. Nah, berarti di sini kita karena ini kita projectnya adalah buat input data mahasiswa, maka di sini kita buatkan variabel stmhs. Artinya apa? Artinya statement mahasiswa ya. Nah, jangan lupa titik koma. Ini kita kasih keterangan untuk kirim query SQL ke database gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah result set ya. Nah, ini kita kontrol spasi, kita cari, kalau sudah ada enter biar tidak salah penulisan. Nah, ini untuk apa? Ini dari query statement di atas tadi ya, dari query statement di atas yang ini kita akan tampilkan hasilnya. Misalnya select bintang from, nah itu kan dieksekusi sama statement. Kemudian result set ini untuk menampilkan hasilnya, misalnya datanya ada 10, 5 dan seterusnya gitu ya. Berarti ini karena dia result ya, maka kita deklarasikan variabel rs ya, rs mhs ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk ambil hasil dari query di atas ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah deklarasikan variabelnya. Pastikan di dalam ini ya, public class ya. Di dalam public class ini. Kemudian kita kembali ke sini, ke public CRUD ini. Di sini kita buatnya begini. Nah, di bawahnya kita buatkan
koneksi ya. Ini koneksinya dari mana? Koneksi ini dari variabel yang di atas sudah kita deklarasikan untuk connection ya. Kemudian di sini kita buat driver. Nah, ini kita cari driver manager. Kemudian dot get connection. Kemudian nah di sini bagaimana? Ini adalah kita isikan JDBC. Hati-hati ya, JDBC. Kemudian titik 2 MySQL. Kemudian titik 2 slash 2 kali. Kemudian localhost. Nah, ini localhost apa? Karena database kita kan adanya di localhost, maka di sini kita ketikkan localhost. Kalau teman-teman database-nya sudah online, nah maka ini nanti disesuaikan dengan domainnya atau IP publiknya gitu ya. Kemudian slash nama database kita. Nama database kita apa? Nama database kita tadi adalah DB Java. Nah, kalau ragu silakan kembali. Di sini adalah DB Java ya. Kalau teman-teman beda silakan disesuaikan ya. Kemudian di sini DB Java slash atau oke, sudah situ ya. Kemudian petik 2, kemudian koma. Lalu di sini kita buatkan username database kita ya. Nah, di sini kan kita menggunakan localhost. Di sini saya menggunakan XAMPP. XAMPP berarti username defaultnya adalah root, kemudian koma. Passwordnya ya, passwordnya di sini saya tidak menggunakan password. Kalau teman-teman sudah online kan databasenya kemudian memiliki password, silahkan disesuaikan, diisikan ya. Oke, kalau sudah cukup ya, titik koma. Kemudian cukup ya, itu koneksinya. Selanjutnya di bawah sini adalah kita coba koneksi ke tabel MHS ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ST-MHS. Nah, ST ini apa? ST ini tadi adalah statement ya, statement untuk kirim query SQL ke database ya. Ini sama dengan koneksi. Kita panggil dulu koneksinya. Kemudian di sini kita create statement ya. Create statement. Lalu kita isikan di dalam kurung ini adalah seperti ini. rsmhs dot, kita cari tipe huruf besar ya, tipe. Kalau tidak muncul tekan Ctrl spasi. Kemudian di sini kita cari tipe scroll sensitif ya. Nah, ini kan ada dua, insensitif sama sensitif, kita pilihnya sensitif ya. Kemudian koma rsmhs dot, kita cari yang namanya con. Kita tekan spasi. Nah, ini kan di sini ada tulisannya concur ya, concur read only dan update table. Nah, ini kita pilihnya update table ya. Nah, seperti itu. Kemudian titik koma di bawahnya kita kirim resultnya, rsmhs sama dengan stmhs dot execute query. Lalu di dalamnya kita buatkan select bintang from TMHS, nama tabel kita ya. Nama tabel kita tadi adalah TMHS. Kalau teman-teman beda nama tabelnya silakan disesuaikan ya. Oke, kalau sudah ini, kalau sudah ya, kita tampilkan message ya, show message. Show message, kemudian di sini null ya, null. Kemudian di sini pesannya apa? Misalnya gagal koneksi. Nah, nanti dia tampilkan pesannya apa? Kita tambahkan ya, plus kemudian lalu get message. Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah buatkan koneksi database-nya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk membuat koneksi ke tabel ya.
Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah buatkan koneksi database-nya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk membuat koneksi ke tabel ya. Oke, kita sudah buat seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan coba buat kosongkan dulu ya. Kita akan buat untuk kosongkan dulu. Nah, namun di sini kita tidak langsung buat di tabel di inputannya. Kita buatnya di sini ya. Di bawah penutup public FCRUD Java ini ya. Nah, ini penutupnya kan. Di bawahnya kita akan buat void kosongkan, atau kita buatkan function ya. Kita buatkan function kosongkan ya. Di sini kita buatnya begini, privat, kemudian void, lalu nama functionnya ya. Di sini kita buat aja kosongkan ya. Oke, kalau sudah kita buat seperti biasa lah ya. Untuk kosongkan itu bagaimana? Misalnya tnim.setText itu sama dengan kosong. Kemudian ini kita copy paste aja lah ya. Yang kedua adalah t nama, yang ketiga adalah t alamat, kemudian selanjutnya t prodi. Nah, oleh karena t prodi ini bukan inputan teks ya, maka di sini kita pilihnya set select index yang ke 0 ya. Nah, kemudian di sini kita buatkan untuk button simpan itu otomatis true ya. B simpan, kita kasih enable, di sini kita kasih true ya. Sorry, enable-nya huruf besar ya. Set enable, di sini kita kasih true. Nah, kemudian B ubah ya, ketika dijalankan dia kita set enable-nya false. Begitu juga dengan B hapus ya. B hapus, set enable-nya kita kasih false juga ya. Nah, oke, kalau sudah kita coba jalankan dulu ya. Nah, lalu di sini kita buat tnim request fokus ya. Kita akan buat fokus ke dalam tnimnya ya. Oke, kalau sudah silahkan di save, lalu kembali ke desain, lalu kita klik kanan di formnya ya. Di formnya kita klik kanan, kemudian event, kemudian window, kemudian window opennya ya. Di sini kita pilih event, kemudian window, lalu window open. Artinya ketika aplikasi kita dijalankan ya, atau form ini dijalankan, maka dia akan mengeksekusi function kosongkan ya. Kita tinggal panggil di sini, kita buatlah ya, panggil void kosongkan. Nah, caranya gimana? Tinggal kita sebutkan nama voidnya atau nama functionnya ya. Nah, jadi ketika kita jalankan aplikasi kita, silakan teman-teman jalankan, run. Nah, maka di sini otomatis button ubah dan hapus kita sudah enable-nya false ya, artinya tidak bisa diklik. Karena jangan sampai ketika inputan kita sudah diinput, ternyata kita salah tekan. Harusnya kita tekan simpan, kita tekan ubah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian kita close. Nah, ini close-nya belum bisa ya. Ini close-nya belum bisa. Berarti ini kita klik 2 kali di button keluarnya. Caranya gimana? Sistem, kemudian .exit, lalu width-nya kita kasih 0. Oke, begitu. Kemudian untuk button kosongkan kita juga panggil function kosongkan ya. Jadi kita tidak perlu input lagi. Sini kita tinggal panggil kosong kan, seperti itu. Oke, kalau sudah silahkan di save. Lalu oh ya, ini kan program studi tadi teman-teman belum buat ya. Ini saya kasih lihat. Ini isinya saya isikan begini.
Ini kita pilih model ya, model. Kemudian pilihannya adalah yang pertama pilih indeks 0-nya pilih, kemudian indeks 1-nya S1 SI, kemudian S1 TI, D3MI ya. Silakan sesuaikan dengan program studi teman-teman ya. Kalau misalnya mau beda dari ini silakan ya, mau sama juga tidak masalah ya. Oke, kalau sudah silakan oke, kemudian close. Selanjutnya adalah kita akan buatkan tombol simpan ya. Kita akan buatkan tombol simpan, silakan teman-teman klik 2 kali. Oke, masuk ke button simpan ya. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita seperti biasa kita ambil dulu try errornya ya. Nah, ini artinya apa? Ini try ini dia akan mencoba jalankan codingannya. Ketika codingannya berhasil, maka dia akan mengeksekusi di sini. Ketika ada sesuatu yang gagal atau yang error, maka dia akan eksekusi di sini ya, seperti itu. Oke, kita coba buat begini. Ini kita kasih keterangan dulu, persiapan simpan data ya. Nah, kemudian di sini rs MHS. Nah, result MHS di sini yang pertama adalah move. Kita pilihnya ini kan ada dua tuh, current row atau insert row. Kita pilih yang insert row karena kita mau simpan data baru ya. Kemudian selanjutnya rs MHS dot update string ya, kita pilih update. Nah, ini kan banyak pilihannya, kita pilihnya update string ya. Kemudian di sini string yang pertama adalah nama variabel kita ya, atau nama text field di database kita. Kita coba lihat text field kita apa aja. Yang pertama ada name, nama, alamat, dan prodi ya, atau program studi. Nah, berarti di sini kita isikan yang pertama adalah name ya. Name itu diwakilin sama apa? Text fieldnya. Nah, text fieldnya adalah kita tinggal panggil name ya. Nah, disinilah mudahnya ketika kita memberi nama pada masing-masing komponen ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi name ini nama text fieldnya berapa ya tadi ya. Oh, ternyata di sini kita sudah ubah, tinggal sebutkan tname.getText ya. Lalu isinya nanti kita akan panggil seperti itu. Nah, kita sudah buat seperti ini. Selanjutnya tinggal kita copy paste ya. Ini kita copy, kemudian paste ya. Nah, lalu tinggal kita ganti name-nya menjadi nama, kemudian alamat, terus selanjutnya adalah prodi. Ingat sekali lagi, ini adalah text field di tabel kita ya. Kemudian ini adalah inputan kita. Artinya apa ini? Ini artinya name ini akan diisikan nilainya dari inputan tname.getText ini ya. Seperti itu ya. Ini adalah t nama, kemudian ini alamat t alamat. Nah, jadi diingat ya, nama komponen kita yang selanjutnya adalah t prodi. Nah, untuk prodi kan dia bukan teks ya, sekali lagi dia bukan teks. Jadi di sini kita pilihnya get selected item ya, kemudian tambahkan to string seperti itu ya. Oke, sampai sini kalau sudah berhasil, selanjutnya adalah kita akan, sini saya kasih terangnya, masukkan inputan di atas ke tabel ya, ke dalam tabel. Nah, caranya gimana? rs MHS dot insert row. Nah, jadi baris ini dia akan simpan ke dalam tabel gitu ya. Lalu kalau sudah, dia akan panggil Java, kita langsung aja panggil show message, kontrol spasi ya biar dia muncul ya. Show message. Oke, kemudian pesannya apa? Pertama 0. Lalu isi pesannya adalah simpan data berhasil gitu ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita buat begini. Jika simpan berhasil, maka kosongkan inputan. Caranya gimana? Kita tinggal panggil aja
kosongkan. Nah, ini enaknya kita buatkan function kosongkan. Jadi ketika kita mau panggil tinggal kita sebutkan aja nama function atau voidnya gitu ya. Nah, kalau sudah di sini kita copy aja nih ya pesannya ya. Kemudian kita pastekan di sini. Kalau gagal, apa pesan gagalnya gitu ya. Berarti di sini simpan data yang dari berhasil jadi gagal. Kemudian kita tambahkan isi pesan errornya apa? Get message. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, coba kita jalankan. Klik kanan, run file. Oke, kalau sudah, sebelumnya kita coba lihat dulu ya inputan di sini. Di sini saya sudah punya dua data ya. Kita coba inputkan lagi, misalnya 10.50.001. Kemudian namanya Muhammad Wais misalnya. Alamatnya Lingkas Ujung. Lalu dia pilih program studi adalah sistem informasi. Ketika kita tekan tombol simpan, maka pesannya adalah simpan data berhasil. Kemudian saya oke, maka inputannya kosong. Kemudian kita coba cek datanya. Di sini saya refresh atau browse, maka datanya tersimpan ya. 10.50.001, namanya Muhammad Wais. Kemudian alamatnya Lingkas Ujung, program studinya adalah S1SI gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika kita mau panggil datanya? Nah, 10.50.001 enter belum bisa karena belum kita buatkan codingannya gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat aplikasi kita terhubung ke database yang pertama. Kemudian kita sudah berhasil desain formnya. Lalu kita sudah berhasil masukkan datanya ke dalam database. Nah, ya, jadi sampai sini saya rasa mudah ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan codingannya. Kalau misalnya ada yang error, silakan disimak lagi dengan teliti, pelan-pelan ya. Jangan di skip-skip videonya biar teman-teman tidak ada yang kelewat ya. Karena namanya belajar ya, kita harus lihat step by step gitu ya, biar teman-teman tambah paham. Nah, jadi untuk video ini saya rasa cukup sekian ya, biar videonya juga tidak terlalu panjang. Kemudian teman-teman bisa lebih enak jika ada errornya itu apa kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan lanjutan dari video kita sebelumnya ya, dimana kita sudah berhasil membuat sebuah project yang akan terhubung ke dalam database MySQL ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat aplikasi seperti ini ya, dimana yang pertama kita inputkan NIM-nya ya, misalnya 10.50.002, namanya Indri misalnya gitu ya, alamatnya Juwata Laut misalnya. Lalu di sini kita pilih program studinya S1SI. Ketika kita tekan tombol simpan, maka datanya akan berhasil tersimpan ke dalam database ya. Dimana di sini ketika saya refresh, maka datanya akan masuk 10.50.002 atas nama Indri, alamat Juwata Laut, program studi sistem informasi ya. Nah, dimana ini kita akan lanjutkan ya. Nah, kita akan lanjutkan membuat pemanggilan datanya, kemudian ubah data, atau kita bisa selesaikan ke hapus data gitu ya. Nah, gimana caranya? Silahkan teman-teman buka dulu kembali projectnya ya. Kalau misalnya teman-teman belum membuat projectnya, maka silakan teman-teman simak dulu video sebelumnya ya, dimana kita sudah berhasil membuat projectnya, desain formnya, lalu buat databasenya, kemudian kita buatkan koneksinya, lalu kita buatkan simpan datanya ya. Oke, di sini apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba panggil dulu datanya ya. Nah, gimana cara panggil datanya? Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah silakan teman-teman klik kanan di NIM ini ya, karena kita akan menggunakan fungsi enter. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian pilih event, lalu pilih key, lalu kita pilih key press ya. Nah, di sini kita akan pilih key press. Nah, selanjutnya kita akan buat seperti ini ya. Di bawah sini kita akan buat
persiapan untuk enternya ya. Jadi kita buatkan pengujian jika tombol di enter menggunakan if, lalu di sini EFT atau event, kemudian get code ya, get key code, kemudian sama dengan, kemudian key event, lalu kita pilih atau dot vk, kemudian underscore enter ya, kita cari fungsi enter ya. Nah seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan pembuka dan penutup kurung kerawal. Di dalamnya kita buatkan seperti ini, kita tambahkan try ya, seperti biasa kita tambahkan try. Oke, lalu di dalamnya kita buatkan ini adalah persiapan persiapkan query ya, query panggil data ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan rsmhs ya, kemudian sama dengan stmhs. Nah ini kan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas ya. Kemudian execute query. Nah ini apa nih? Ini yang kita harus ketikkan adalah, karena kita mau mencari data, maka di sini kita ketikkan select bintang from, nama tabel kita apa? tmhs, where berdasarkan apa kita mau cari datanya? Berdasarkan nim ya, karena nim adalah primary key-nya. Nah, caranya sama dengan petik 1, petik 2, petik 2, petik 1, kemudian di dalamnya kita tambahkan spasi 2 kali, lalu kita panggil tnim dot get text. Nah seperti itu ya, kita akan cari datanya berdasarkan inputan tnim, misalnya 11.50.001 enter, ada enggak datanya? Nah kalau ada maka ditampilkan. Kemudian di sini kita akan buatkan variabel ketemu. Nah di sini kan kita belum buat nih variabel ketemunya, maka di sini kita akan deklarasikan di atas ya. Kita akan deklarasikan di atas sini ya. Nah di bawah result set ini kita tambahkan variabel ketemu ya. Kita tambahkan seperti ini, karena ketemu ini adalah tipe datanya boolean, maka di sini boolean, kemudian ketemu sama dengan false ya. Kita set false-nya default ya. Oke, kita buatkan dulu variabel seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke bawah. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ketemu sama dengan rsmhs dot first. Dia akan mencari data yang pertama. Sorry, titiknya satu aja ya. Di sini first. Oke, kita buat begitu. Lalu di bawahnya kita buatkan pengujian if jika ketemu, artinya jika ketemu sama dengan true, maka di sini kita akan tampilkan datanya di mana? Di t nama dot set text. Kita akan isi datanya atau isi inputannya dari rsmhs, kemudian dot get string ya, get string. Lalu di sini nama text field kita, nama field di tabel kita adalah nama, alamat, dan prodi ya. Seperti di sini nama. Kalau sudah, ini boleh di copy paste. Copy pastekan 2 kali. Lalu di bawahnya t alamat, kemudian nama field tabelnya adalah alamat. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah prodi. T prodi. Nah sekali lagi t prodi ini bukan inputan, maka dia set selected item ya. Dia akan mencari sesuai dengan inputan yang ada di database ya. Maka di sini kita isikan prodi. Oke, kita coba dulu. Kemudian di bawahnya kita yakinkan dengan menampilkan pesan ya, show message. Kemudian null. Isi pesannya apa? Misalnya data mahasiswa ditemukan. Oke, kalau sudah kita buat seperti itu, kita save, kita coba jalankan dulu ya. Klik kanan run file. Kemudian kita isikan nim yang sudah kita buat tadi, misalnya 10.50.001 enter. Nah muncul ya. Lalu di sini ada pesannya data mahasiswa ditemukan ya. Kemudian 002 ada enggak?
data ditemukan. 4. Nah, di sini harusnya tidak ada ya. Nah, tapi di sini belum kita munculkan datanya. Sekarang kita akan tampilkan seperti ini. Nah, berarti di sini kan jika ketemu sama dengan true maka dia tampilkan datanya. Jika ketemu sama dengan false, nah maka di sini kita tampilkan else. Lalu kita tambahkan pesan ya. Ini pesannya adalah data mahasiswa tidak ditemukan. Gitu ya. Kalau sudah, kita coba save. Lalu kita jalankan. (10.50.004) tadi ya. Nah, data mahasiswa tidak ditemukan gitu ya. Nah, berarti kalau dia tidak ditemukan, nah maka dia ngapain? Nah, harusnya kita buat seperti ini ya. Sorry ya, kita coba jalankan lagi. Nah, kita maunya ketika dijalankan 10.50.001 enter, muncul datanya, tombol simpannya harusnya jadi false, enable false, kemudian ubah dan hapusnya berubah menjadi true gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya datanya tidak ditemukan, inputannya yang di bawah ini kosong, kemudian button ubah dan hapusnya false, kemudian simpannya true. Nah, gimana caranya? Kita akan coba buat ya. Di sini kita buat seperti ini. Jadi jika datanya ditemukan, maka tampilkan pesan, kemudian di bawahnya di sini kita akan aktifkan ya. Aktifkan tombol edit dan hapus. Nah, karena datanya ditemukan ya, maka caranya gini. B simpan, kita enable, set enable sama dengan false, kemudian sebaliknya B ubah dot set enable di sini sama dengan true. Begitu juga dengan B hapus, set enable true ya. Nah, jadi ini dua kita truekan, kemudian ini kita boleh copy paste nih. Ini kita copy paste. Kemudian pastekan di sini. Lalu simpannya kita kasih true, kemudian ubahnya kita kasih false, kemudian hapusnya kita kasih false, lalu T nama titik set text ya, set text sama dengan kosong, kemudian T alamat, ini set text sama dengan kosong juga, lalu yang terakhir T prodi, set select index, dia pilih yang 0 ya, atau pilihan yang pertama ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan dulu. Oke, misalnya 10.50.001 enter. Oke, datanya ditemukan. Nah, maka di sini button simpannya enable-nya false, button ubah dan hapusnya menjadi true ya. Artinya terserah dia mau bisa ubah atau hapus datanya ya. Kemudian sebaliknya kalau misalnya datanya tidak ditemukan, misalnya 50.004 enter, data mahasiswa tidak ditemukan ya. Kalau saya oke, maka inputannya terhapus, kemudian button ubah dan hapusnya enable-nya false, kemudian simpannya menjadi true ya. Nah, jadi mudah ya kita manipulasi buttonnya, ini mudah sekali ya. Caranya begitu, kita tinggal buatkan pengujian ya. Nah, sampai sini kita tinggal input datanya. Kalau misalnya datanya tidak ditemukan, otomatis kan dia simpan baru. Nah, kalau kita inputkan datanya misalnya di sini Raffi, misalnya Raffi Ahmad. Nah, kemudian alamatnya misalnya Jakarta. Lalu program studinya apa? Misalnya S1 TI. Kita pilih simpan. Maka di sini simpan data berhasil gitu ya. Nah, kalau kita panggil datanya lagi 10.50.004 enter. Nah, maka muncul datanya Raffi Ahmad. Nah, selanjutnya
enable false untuk button simpan dan true untuk ubah dan hapus ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk simpan ubah ini ya. Gimana caranya? Gampang sekali ya. Oke, misalnya 10.50.001 enter. Oke, datanya ditemukan. Nah, maka di sini button simpannya enable-nya false, button ubah dan hapusnya menjadi true ya. Artinya terserah dia mau bisa ubah atau hapus datanya ya. Kemudian sebaliknya kalau misalnya datanya tidak ditemukan, misalnya 50.004 enter, data mahasiswa tidak ditemukan ya. Kalau saya oke, maka inputannya terhapus, kemudian button ubah dan hapusnya enable-nya false, kemudian simpannya menjadi true ya. Nah, jadi mudah ya kita manipulasi buttonnya ini, mudah sekali ya caranya begitu. Kita tinggal buatkan pengujian ya. Nah, sampai sini kita tinggal input datanya. Kalau misalnya datanya tidak ditemukan, otomatis kan dia simpan baru. Nah, kalau kita inputkan datanya, misalnya di sini Raffi, misalnya Raffi Ahmad. Nah, kemudian alamatnya misalnya Jakarta. Lalu program studinya apa? Misalnya S1 TI. Kita pilih simpan. Maka di sini simpan data berhasil gitu ya. Nah, kalau kita panggil datanya lagi 10.50.004 enter. Nah, maka muncul datanya Raffi Ahmad. Nah, selanjutnya enable false untuk button simpan dan true untuk ubah dan hapus ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk simpan ubah ini ya. Gimana caranya? Gampang sekali ya. Caranya kita tinggal ke desain, kita klik tombol ubah. Nah, kita tinggal copy paste ya yang di atasnya. Ini kan di atasnya simpan nih. Nah, ini kita buat simpan, copy, kemudian pastenya di sini ya. Ya, pastikan di button ubah ya. Kemudian tinggal kita ganti ya, persiapan simpan data menjadi ubah data. Kemudian di sini yang pertama yang harus kita lakukan adalah, nah, yang pertama yang harus kita ubah adalah move to insert row. Kita ganti menjadi rs.mhs, kemudian move to current row. Kemudian nim kan primary key nih. Nah, maka ini kita tidak perlu, kita hapus saja ya. Nah, kita hapus saja karena dia tidak dirubah ya. Kemudian selanjutnya adalah nama ya, ini tetap. Kemudian yang selanjutnya adalah insert row, kita ganti menjadi update row. Update row. Nah, jadi mudah sekali ya, kita tinggal ubah dari insert row menjadi current row, kemudian update row, insert row jadi update row. Kemudian pesannya misalnya ubah data berhasil ya. Lalu kalau sudah, jika ubah berhasil maka kosongkan inputan. Lalu di sini juga kita ganti menjadi ubah data gagal kalau misalnya dia ubahnya gagal. Kita coba ya, kita coba jalankan. Oke, misalnya 10.50.004 enter, Raffi Ahmad. Misalnya di sini salah nih, alamatnya bukan Jakarta, ternyata alamatnya adalah Kalimantan Utara. Kemudian dia bukan S1 STI tapi S1 SI, kita ganti ya. Sekarang kita tekan tombol ubah, maka pesannya adalah ubah data berhasil ya. Kita klik OK. Coba panggil lagi, betul enggak? 10.50.004 enter. Nah, betul ya. Dari alamat Jakarta ke Kalimantan Utara, dari program S1 TI jadi S1 SI. Nah, berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat ubah datanya ya. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Kita bisa buat dengan gampang sekali ya. Tinggal kita copy paste dari simpan ke ubah, tinggal ganti beberapa baris codingan ya.
Selanjutnya kita buat yang hapus. Nah, hapus nih lebih gampang lagi. Yang ubah ini kita tinggal copy aja. Copy, kemudian kita masuk ke desain, kemudian klik 2 kali di hapus, ya, klik 2 kali. Kalau sudah masuk ke di sini ke private void hapusnya, kita pastekan yang tadi, lalu kita buat begini. Nah, ini kita kalau sudah teman-teman copy paste ke sini, selanjutnya adalah ini silakan dihapus ya. Ini kita tidak perlu, mulai dari rs, mhs, update string sampai dengan untuk yang get selected item ya. Ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Kemudian ini kita hapus ya. Nah, caranya hanya 2 baris codingan ini ya. Kemudian di sini kita tinggal ganti dari update menjadi delete ya. Delete row seperti itu. Nah, lalu di sini kita tinggal hapus, ubah menjadi hapus. Hapus data berhasil. Di sini hapus data gagal ya. Ini juga hapus ya. Nah, tinggal kita ganti ya, dari ubah menjadi hapus. Hanya 2 baris ini ya untuk hapus data. Jadi caranya mudah sekali ya. Oke, kalau sudah kita coba ya, kita coba jalankan, kita save dulu, lalu kita klik kanan, run file, kemudian di sini kita coba panggil datanya, misalnya 10.50.004, enter. Oke, Raffi Ahmad muncul, kita coba hapus datanya. Nah, kalau kita klik langsung hapus data berhasil, buttonnya dikosongkan. Kemudian ini kita panggil datanya 10.50.004, enter. Datanya tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena sudah dihapus dari database gitu ya. Nah, jadi kemudian kita coba di sini, kita browse, terbukti ya sudah tidak ada ya datanya ya. Nah, jadi caranya mudah sekali ya, caranya mudah sekali. Kita coba hapus lagi yang 014 ini ya. Kita coba jalankan. Kemudian di sini kita jalankan 10.50.014, enter. Nah, muncul datanya. Kemudian kita hapus ya. Kita hapus data berhasil. Kemudian oke. Kita coba di sini, lihat. Harusnya yang ini terhapus ya. Browse. Oke, berhasil ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat CRUD ya, simpan, edit, dan hapus ke dalam database ya, dari dengan Java, dan databasenya adalah MySQL ya. Jadi caranya sangat mudah sekali membuat simpan, edit, hapus di dalam pemrograman Java dan databasenya MySQL ya. Silakan teman-teman pelajari lagi, silakan teman-teman kembangkan. Kalau misalnya ada error, jangan panik, silakan dilihat betul-betul, simak baik apa errornya, kemudian dilihat baris berapa, kemudian kalau misalnya sambil ngikutin video ini, coba lihat lagi yang saya ketikkan apa. Kalau misalnya nama tabelnya berbeda, silakan disesuaikan. Kemudian kalau nama databasenya berbeda, silakan disesuaikan gitu ya. Nama inputannya sampai dengan seterusnya ya. Karena biasanya teman-teman tuh kalau ngikutin video tutorial mau langsung explore gitu ya, boleh sebenarnya. Namun harus hati-hati karena kadang kalau kita sudah utak-atik yang lain dan lupa ya, maka ketika kita ikut tutorialnya jadinya bingung kok beda gitu ya, padahal kita sendiri yang membuatnya beda, seperti itu. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini tentang CRUD di pemrograman Java dan database MySQL. Kita selesaikan ya, caranya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman kembangkan dan pelajari lagi. Oke, cukup sekian video kita kali ini, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java. Dan pada video kali ini kita akan
melanjutkan project kita yang sebelumnya ya, dimana kita membuat project simpan edit hapus atau CRUD menggunakan Java dan database-nya menggunakan database MySQL ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil menyelesaikan simpan, edit dan hapus ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita terkait pencarian data ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya jalankan. Nah, di sini kita sudah berhasil sebelumnya membuat simpan, edit dan hapus. Lalu di sini kita akan membuat semacam filter data ya, atau pencarian data, atau nanti di sini teman-teman juga bisa manfaatkan untuk pembuatan laporan ya. Nah, di mana di sini ketika saya ketikkan NIM misalnya 1050001, lalu saya tekan tombol cari, maka datanya akan difilter ya. Maka data yang kita cari akan ditemukan ya. Kemudian ketika saya pilih atau tekan tombol normal, maka dia akan kembali menampilkan data keseluruhan. Misalnya saya mau cari nama yang mengandung kata Muhammad ya. Ketika saya tekan tombol cari, maka dia akan menampilkan data yang ada kata-kata Muhammadnya seperti itu. Ketika saya tekan tombol normal, maka dia akan kembali menampilkan data keseluruhan seperti itu ya. Nah, jadi kita di video kali ini kita akan membuat filter data seperti ini ya. Nah, gimana caranya? Silakan teman-teman buka kembali projectnya ya. Di sini saya sudah copy beberapa komponen ya, atau sudah mengambil beberapa komponen. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Dimana di sini saya menambah label, kemudian satu text field, kemudian 2 button ya, lalu 1 JTable ya untuk menampilkan data kita. Nah, di sini selanjutnya setelah teman-teman sudah berhasil menambahkan beberapa komponen ini, kemudian selanjutnya seperti biasa kita rubah dulu variable name-nya ya. Nah, yang pertama di sini saya beri nama text field ini adalah T cari ya. Nah, text field cari di sini saya beri nama T cari. Kemudian selanjutnya ada button cari ya, di sini saya beri nama B cari. Kemudian button normal, di sini saya beri nama B normal. Lalu selanjutnya ada tabel ya, JTable, di sini saya beri nama TBL underscore mahasiswa ya, atau MHS. Kalau teman-teman mau beda silakan ya, silakan, tidak masalah kalau mau beda namanya. Nah, namun di sini saya sarankan untuk sama ya, karena biar teman-teman mudah mengikuti tutorialnya seperti itu. Oke, kalau sudah sampai di sini, selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan beberapa ya, karena di sebelumnya kita sudah menambahkan atau membuatnya seperti koneksi database sampai dengan seterusnya. Nah, di sini ada yang harus kita tambahkan karena kita tadi sudah menambah tabel, JTable, maka di sini kita akan coba import ya. Nah, di sini kita kasih keterangan dulu untuk laporan data ya, atau tabel data. Nah, di sini kita import, kemudian Java X, lalu swing, lalu tabel, lalu titik bintang ya. Nah, jadi kita import semua kebutuhan untuk tabel ini. Lalu selanjutnya kita akan ke bawah ya, silakan teman-teman ketikkan dulu ini. Kalau sudah selesai kita akan ke bawah. Di sini kita akan menambahkan sesuatu di sini ya. Nah, di public class FCRUD ini, di bawah boolean ini kita akan nambahkan seperti ini ya. Kita akan menambahkan di sini persiapan untuk tampilkan data laporan ya. Nah, ini kita kasih keterangan aja ya, boleh ditambah boleh juga tidak. Kemudian di sini kita buatkan array untuk data MHS ya. Nah, jadi kita buatkan dulu objek atau array untuk menampung data-data dari mahasiswa ya, atau data-data dari database seperti itu. Nah, caranya kita tambahkan objek ya, kemudian pembuka dan penutup kurung kurawal 2 kali seperti ini. Kemudian di situ kita tambahkan variabelnya adalah data MHS. Nah, di sini bebas ya, kalau teman-teman mau beda silakan. Nah, namun di sini saya memberi nama data MHS karena nanti kita akan menampung data MHS ke dalam objek ini atau ke dalam array ini seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan siapkan juga array untuk header ya.
array header untuk tabel mahasiswa seperti itu. Nah, caranya kita tambahkan string ya, jangan lupa huruf awalannya besar. Kemudian di sini kita tambahkan pembuka dan penutup kurung kurawal. Ini juga array ya. Di sini saya beri nama variabelnya adalah header, sama dengan dia akan menampung array dari atau header dari pertama name, kolom name, kemudian nama. Nah, ini untuk header dari tabel kita ya. Kemudian alamat. Lalu yang terakhir adalah program studi ya. Karena kita ada 4 field di database kita, maka kita akan sesuaikannya. Kemudian setelah menambahkan ini, kita akan lanjutkan untuk proses tampilkan datanya ya. Nah, silakan teman-teman ketikkan dulu ini ya. Ini ada 2 ini. Yang lain jangan diutak-atik ya, jangan dihapus karena itu sudah kita buat di sebelumnya ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan buat function ya. Kita akan buat function di sini ya. Nah, kita arahkan ke bawah, kita masuk ke dalam atau ke bawah public FCRD Java ini ya. Di sini kita buatnya, atau kita buatnya di atas kosongkan atau di bawah kosongkan, ini boleh ya, terserah dari teman-teman. Ini saya buatnya di atasnya aja. Ini kita akan buat seperti ini. Ini kita kasih terangan, buatkan function atau void tampil data ya. Nah, ini kita buatkan begini caranya, public kemudian void nama functionnya apa, di sini saya kasih nama tampil data ya. Nah, di sini sekali lagi pemberian nama voidnya silakan beda, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Nah, nanti di sini tinggal disesuaikan aja ya. Kemudian di sini kita seperti biasa, kalau sudah buat begini kita akan panggil try ya, begini. Lalu di dalamnya kita siapkan variabel baris dan kolom ya. Nah, ini untuk menambah baris dan kolom ya. Kita deklarasikan dulu, tipe datanya integer ya, baris sama dengan 0, kemudian integer, kolom sama dengan 0 ya. Lalu di bawahnya kita akan deklarasikan rsmhs before first ya, artinya sebelum dia melakukan perulangan dia siapkan dulu result MHS ini ya. Nah, ini kan sudah kita buat di atas ya, di sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan buat perulangan ya, while kemudian rsmhs dot next ya. Nah, ini kita buat begini aja ya. Lalu di bawahnya kita buat begini, baris sama dengan rsmhs dot get row ya. Nah, kita akan request barisnya ya. Kemudian di sini kita buatkan perulangan while kita buatkan begini, data MHS ya. Nah, data MHS ini dari mana? Data MHS ini dari atas yang sudah kita deklarasikan ya di objek itu. Di sini kita kasih buat begini, new, kemudian objek. Nah, lalu ini kolomnya ini kita isikan baris, kemudian yang kedua adalah kolom ya. Kita buat begitu ya. Nah, jadi ini kita sudah isi untuk data mahasiswanya. Kemudian di bawahnya kita deklarasikan lagi integer sama dengan 0. Ini untuk perulangan datanya ya. Jadi kayak perulangan baris ke-1, baris kedua sampai dengan seterusnya ya. Kemudian di sini kita buat begini, rsmhs dot before first, kita buat lagi. Kemudian di bawahnya kita akan melakukan perulangan lagi ya. Kemudian rsmhs dot next, kemudian pembuka dan penutup kurung kurawal. Lalu di dalamnya kita isikan begini, data MHS, kemudian baris ke I ya, kemudian kolom ke berapa? Kolom ke 0 misalnya ya. Nah, ini sekali lagi ini menggunakan array ya, dimana array selalu menggunakan angka diawali dengan angka 0, 0, 1, 2, 3 ya.
Nah, seperti di sini. Nah, ini kan NIM, nama, alamat sampai dengan prodi ya. Ini dimulai dari angka 00, 1, 2, 3 seperti itu ya. Berarti 0 itu untuk field name, kemudian nama itu untuk field atau array ke 1 sampai dengan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Berarti ini dia akan mengambil data dari mana? Dia akan mengambil data dari rsmhs get string ya. Kemudian isi stringnya apa? Nah, isi stringnya adalah field di tabel kita. Nama fieldnya adalah name ya. Kemudian selanjutnya ini boleh di copy paste, boleh ya. Ini di copy, kemudian pastekan aja di bawahnya. Kemudian tinggal kita ganti ya. Nah, tinggal kita ganti di sini name, nama, kemudian di bawahnya alamat, lalu di bawahnya yang terakhir adalah prodi ya. Hati-hati ya, ini adalah field dari tabel TMHS kita ya. Kemudian di sini tinggal disesuaikan. 0 itu untuk name, 1 itu untuk kolom nama, 2 itu untuk kolom alamat, dan 3 itu untuk kolom prodi, seperti itu ya. Lalu selanjutnya I sama dengan I plus 1 ya. Jadi setiap kali perulangan dia akan menambah 1, perulangan lagi nambah 2 sampai dengan banyaknya data ya. Kemudian kalau sudah di bawahnya ya, jadi hati-hati ya, di bawah penutup kurung kurawal ini kita tambahkan seperti ini, tbl hemahs. Nah, ini adalah JTable kita tadi ya. Nah, dia akan kita buat begini. Kita akan set dia ya. Kita akan set model. Kemudian di dalamnya kita buatkan gini, new default table model. Kemudian di dalamnya kita tambahkan begini. Yang pertama data MHS, header. Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, ini maksudnya di JTable tbl MHS kita akan masukkan datanya dari array data MHS ini yang sudah kita deklarasikan di sini. Kemudian header untuk kolomnya itu kita ambil dari deklarasi header yang di atas ya. Di situ kan ada nama, name, nama, alamat, dan prodi ya. Oke, kalau sudah di sini kita tampilkan pesan ya. Nah, setelah kalau ada gagal kita akan tampilkan pesannya, show message. Pesannya apa? Di sini kita isi 0. Pesannya misalnya ada kesalahan. Nah, lalu kita tambahkan get message seperti itu. Lalu di dalamnya ya, errornya apa? Oke. Sorry, ini tidak perlu ya nya karena sudah ada di sini. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita akan lanjutkan ya. Ini silakan teman-teman pastikan benar dulu ya. Nah, hati-hati ya di sini yang perlu diperhatikan. Di sini while kan ada dua nih. While yang pertama itu tidak ada pembuka dan penutup kurung kurawalnya. Dan yang kedua itu ada pembuka dan penutup kurung kurawalnya ya. Jadi silakan disimak baik-baik. Hati-hati dalam penulisannya, dan huruf kecil besarnya itu diperhatikan karena sangat mempengaruhi ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjutkan ke sini. Kita akan membuat ketika form ini ditampilkan, datanya akan muncul otomatis. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita klik kanan di form ini, kemudian event, lalu window, kemudian window open ya. Nah, di sebelumnya kan di sini ada function kosong kan nih, kita panggilkan. Nah, kita tambahkan ya function untuk tampil data seperti itu. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, maka di sini kalau ada kesalahan nanti kita akan ditampilkan ada kesalahannya. Kita tinggal cek lagi kesalahannya apa ya. Nah, di sini saya coba buka dulu database kita ya. Localhost php adminnya. Kemudian db java, lalu tmhs. Nah, kemudian kita ke codingan ya. Kita ke codingannya di atas yang tadi ya. Di tampil data tadi kita coba lihat apa yang salah. Nah, perhatikannya di sini ada yang salah ya. Di sini deklarasi barisnya ya.
Nah, tadi kan barisnya mulai dari baris ke 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya, sampai dengan banyak data. Kemudian kolomnya ini kan sudah kita tahu nih berapa jumlah kolomnya. Yang kita coba lihat di sini di tabel kita ada berapa kolom. NIM 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kolom. Berarti di sini harusnya bukan 0 ya, harusnya 4 ya. Kalau sudah silahkan di save, kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, sampai sini sudah berhasil ya. Tampil datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba lihat datanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sudah sama dengan tabel di data di tabel kita ya. Nah, berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat tampilkan datanya. Coba jalankan lagi. Nah, sampai sini sudah berhasil ya. Tampil datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba lihat datanya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sudah sama dengan tabel di data di tabel kita ya. Nah, berarti sampai sini kita sudah berhasil membuat tampilkan datanya. Nah, sekarang kita mau coba bagaimana untuk filternya ya. Nah, di tombol cari ini kita boleh klik 2 kali, kemudian kita masuk ke sini ya, kita isikan codingannya seperti ini. Nah, seperti biasa kita tambahkan dulu try, kemudian di dalamnya kita buat begini, rsmhs sama dengan stmhs ya, stmhs. Kemudian execute query, lalu stringnya adalah kita tambahkan querynya select, kemudian bintang from, nama tabel kita apa? tmhs, where berdasarkan apa kita mau lakukan pencarian, berdasarkan NIM. Kita akan menggunakan like ya, karena kita akan membuat dia misalnya 1050.013, kita mau cari yang NIM 50 boleh ya, berarti kita akan menggunakan like ya. Nah, seperti ya, jadi dia akan mencari seperti yang kita ketikkan gitu ya. Kemudian petik 1, petik 2, petik 2, petik 1, lalu kita tambahkan plus di tengahnya, lalu kita tambahkan t cari dot get text ya. Nah, lalu jangan lupa di sini kan kita menggunakan like, maka di sini kita tambahkan persen ya. Di antara petik 1 dan petik 2 ini kita tambahkan persen, kemudian di sini juga kita tambahkan persen ya, di tengah-tengah antara petik 2 dan petik 1 ini. Kemudian kita tambahkan or ya, karena kita mau mencari lebih dari satu field, maka kita akan menambahkan or. Nah, kalau sudah sampai sini mau dilanjutkan codingannya sampai lurus boleh, namun di sini saya akan enter ya. Kalau saya enter nanti modelnya begini. Nah, nanti dia akan menambah petik 2 kemudian plus petik 2 ya. Nah, namun tidak masalah, kita tinggal lanjutkan aja query-nya ya. Or, nah ini kalau mau di copy paste boleh nih ya. Ini di copy paste aja. Mulai dari NIM sampai dengan or kita copy, kemudian pastekan di sini, kita ganti menjadi nama. Lalu like-nya tetap, kemudian ini kita enter lagi, kita paste lagi. Ini kita ganti menjadi alamat, kemudian or, enter lagi ya, enter, kemudian paste lagi. Ini kita yang terakhir adalah prodi, like, t cari, kemudian nah yang terakhir ini kan prodi field yang terakhir nih, maka or yang di sini yang terakhir ini kita hapus ya. Jadi jangan sampai ada or, kalau ada maka nanti error ya. Kalau sudah tambahkan titik koma, nah gitu ya, maka error yang tadi hilang ya. Nah, kemudian ini boleh kita rapikan. Nah, ini kita rapikan ya. Nah, nanti dia modelnya begini. Silahkan dirapikan ya. Jadi pastikan ketika kita ngoding itu buat rapi ya. Nah, kalau sudah di bawahnya ya, di bawah sini kita buat begini. Ketemu
Nah, ketemu ini dari mana? Ketemu ini kan dari field yang sudah kita deklarasikan di video sebelumnya ya, untuk melakukan pencarian data. Kalau misalnya dia ketemu, maka dia true. Kalau dia tidak ketemu, maka dia false ya. Nah, maka di sini kita buat ketemu sama dengan rsmhs dot first. Kita akan mencari data yang ditampilkan ya. Kemudian kalau misalnya error, maka di sini kita tampilkan pesannya ya. So message-nya kita tampilkan 0, lalu ada kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya itu e.get message. Oke, seperti itu. Kalau sudah di bawah sini ya, kita buat pengujian if ketemu. Nah, jadi artinya jika datanya ketemu atau ketemu sama dengan true, maka kita akan tampilkan data. Tampil data ini dari mana? Tampil data ini dari function yang sudah kita buat di atas tadi ya. Nah, kalau sudah kita save, coba kita jalankan ya. Ini silakan teman-teman ketikkan pelan-pelan aja ya. Kalau teman-teman rasa saya kecepatan, silakan di stop videonya atau dibuat lambat videonya, boleh ya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, di sini saya akan mencari nama yang ada kata bacoknya ya. Kalau saya klik cari, maka dia akan menampilkan Andi Bacok ya. Kemudian di sini kalau saya cari yang Tarakan, alamat Tarakan, kalau kita cari maka dia akan menampilkan Tarakan. Kalau saya cari NIM berdasarkan 10 50 001, maka ketika kita tekan tombol cari, maka dia akan menampilkan datanya. Nah, berarti sampai di sini kita sudah berhasil ya untuk membuat filter data ya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya ketika sudah dicari, kita tekan tombol normal, maka dia tampilkan datanya kembali ya. Nah, caranya mudah sekali. Ini ya, kita tinggal tekan tombol carinya. Kemudian, nah ini kan tombol cari nih di atas nih. Kemudian tombol normal yang akan kita buat nih. Nah, ini kita copy aja. Nah, mulai dari try sampai dengan penutup ketemu ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan di sini. Lalu tinggal kita ubah query-nya. Select bintang from TMHS. Nah, karena kita akan menampilkan datanya, berarti kita tidak menggunakan where ya. Nah, kalau sudah selesai. Begitu aja untuk yang normal, kita coba ya. Kita jalankan. Kemudian kita coba cari misalnya Muhammad, kita cari, datanya ketemu, ada dua, Muhammad Uwais dan Muhammad Hafid. Ketika kita tekan tombol normal, maka datanya akan ditampilkan kembali. Nah, gimana caranya ketika kita tekan tombol normal, ini terhapus nih ya datanya, maka kita tinggal sesuaikan ya. Di normal kita klik 2 kali, lalu di sini ketika datanya ditemukan, kita kosongkan inputannya ya. Berarti di sini T cari, kita set teksnya menjadi kosong gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal dijalankan lagi. Sini kita cari Hafid, cari, ketemu, normal, kosong. Oke, gitu ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil membuatnya. Nah, jadi gimana sekarang kita mau buat gimana caranya ketika kita input NIM, nama, alamat sampai dengan program studi, kita tekan tombol simpan, lalu datanya otomatis tampil di sini. Nah, caranya gimana? Caranya mudah sekali ya. Kita tinggal tekan tombol simpan ini. Tekan tombol simpan ini, klik 2 kali. Kemudian kita tinggal tambahkan ke bawah, kosongkan ini, tampilkan data atau tampil data ya, function tampil data. Begitu juga ini tinggal di copy, kita pastekan, diubah ya, di bawahnya kosongkan ini, kemudian dihapus juga kita tambah. Nah, jadi ketika kita simpan, edit dan hapus, datanya akan otomatis terrefresh ya. Nah, caranya kita coba jalankan ya. Kita sudah berhasil tambahkan function tampil datanya. Lalu kita coba jalankan. Nah, ketika kita tambahkan datanya, misalnya 10 50 005 misalnya ya, atau 004. Di sini namanya misalnya
Febri, terus alamatnya Bulungan. Nah, kemudian program studinya S1. Nah, ini anggaplah 51 ya. Sini 51, kemudian dia TI ya. Ketika kita tekan tombol simpan, maka simpan data berhasil, kemudian datanya otomatis masuk di sini. Nah, gitu ya. Jadi gimana? Caranya mudah sekali ya. Kemudian kita coba ubah ya. Kita coba ubah misalnya 10.51.004. Kita cari, datanya muncul, kemudian kita ubah misalnya Bulungan Kalimantan Utara. Kemudian ini Febriansyah misalnya. Kemudian kita tekan tombol ubah, maka ubah data berhasil. Ketika kita klik OK, maka di sini akan otomatis berubah juga jadi Febriansyah ya, seperti itu. Nah, jadi caranya mudah sekali ya. Kita sudah berhasil menambahkan pencarian data atau filter data ya. Nah, nanti ini teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat laporan atau mencari membuat fitur pencarian seperti itu ya. Nah, jadi ini teman-teman bisa kembangkan lagi ya. Ini mungkin sederhana namun sangat bermanfaat untuk teman-teman pelajari ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian project simpan edit hapus kita ini ya. Kemudian kita juga sudah berhasil menambahkan pencarian data ya. Nanti kita akan coba lanjut ke project-project selanjutnya ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.